Dalam pandangan Islam, batu-batuan juga memiliki sifat makhluk Allah Ta'ala yang bisa tunduk kepadanya. Bahkan, batu-batuan tersebut bisa berbicara. Sobat Rizky rahimakumullah, apakah kalian bisa menebak pohon apakah yang akan Rizky bahas kali ini? Apakah memang ada pohon berdosa? Ternyata memang ada, sobat. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah pohon ini akan menjadi tempat berlindungnya musuh-musuh Allah. Dan bahkan sudah sejak lama sekali pohon ini mulai dikembangbiakan oleh musuh-musuh Allah yang memusuhi umat Islam. Dan nama pohon ini adalah pohon Garqad. Sobat Rizky rahimakumullah, pohon Garqad akan menjadi tempat persembunyian kaum Yahudi saat terjadinya perang akhir zaman. Pohon ini akan melindungi kaum Yahudi dari kejaran pasukan Muslim. Keberadaan pohon Garqad atau sering disebut pohon Yahudi ini disebutkan dalam hadis nubuwah. Meskipun pada zaman Nabi, pohon ini hanyalah sebuah kisah saja. Namun keberadaannya saat ini banyak dikembangkan. Bahwa Israel menanam pohon ini dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka menanami pohon tersebut di sekeliling pemukiman di tepi barat Israel dan daerah Gaza untuk melindungi mereka dari serangan. Pohon tersebut juga ditanam di gerbang Herodus. Garqad adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis atau Palestina. Ada pula yang mengatakan bahwa pohon itu sebenarnya bukanlah sebuah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar gerbang Jaffa, Yerusalem. Dulu, komunitas Yahudi selalu dikucilkan dan dimusuhi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bahkan Hitler, seorang pemimpin Jerman, pernah mengincarnya, sehingga tidak ada tempat singgah bagi mereka. Namun keberadaan mereka selalu dilindungi oleh umat Islam yang selalu menjaga keamanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan jika di antara kaum musyrikin ada orang yang meminta perlindunganmu kepadamu, maka lindungilah agar ia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sungguh mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 6. Kisah tentang pohon Garqad ini sudah termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon Garqad, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah terjadinya peperangan hebat antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, pasukan Dajjal. Diceritakan dalam riwayat, saat itu kaum Yahudi akan lari ketakutan, kemudian mencari tempat persembunyian di balik batu dan pohon-pohon besar. Namun semua benda-benda dan makhluk hidup Allah itu akan berbicara, memberitahukan keadaan mereka. Akan tetapi hanya ada satu pohon, yaitu Garqad, yang akan tetap diam ketika ada umat Yahudi bersembunyi di balik batangnya, sehingga umat Muslim tidak mengetahui keberadaannya. Pohon yang memiliki sebutan pohon Yahudi ini terdapat ciri-ciri tekstur yang terbilang sangat keras dan berduri. Tingginya mulai dari 1 hingga 2 meter dan di dalam batangnya terdapat kandungan racun.
Bentuk daunnya menyerupai sendok kecil seperti tanaman pada umumnya. Saat ini, garkot memiliki warna yang subur, yakni warna hijau. Pohon yang satu ini akan terus terlihat segar meski mengarungi banyak musim. Umur dari pohon garkot juga terbilang sangat lama. Bahkan dipercaya akan tumbuh hingga akhir zaman. Sehingga saat ini Israel memperbanyak tanamannya. Sobat Rizky rahimakumullah, fakta tentang pohon garkot sebagai pohon pelindung umat Yahudi di akhir zaman disebutkan dalam hadis nubuah. Keberadaan pohon ini akan melindungi umat Yahudi dari kejaran umat Muslim ketika terjadi perang di akhir zaman. Pohon garkot sering disebut sebagai pohon Yahudi. Pemerintah Israel kini sedang giat-giatnya menanam pohon garkot di seluruh dunia, termasuk di Israel dan Yerusalem, Palestina. Kisah tentang pohon garkot ini disebutkan dalam hadis nubuah yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon garkot, karena dia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun 5 fakta tentang pohon garkot sebagai pohon pelindung umat Yahudi. Yang pertama, dijuluki pohon Yahudi. Garkot dijuluki sebagai pohon Yahudi karena di akhir zaman nanti, pohon inilah yang akan melindungi umat Yahudi dari kejaran kaum muslim. Ketika batu-batu dan semua pohon berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi, tidak demikian dengan pohon garkot yang memilih diam untuk melindungi umat Yahudi. Pohon garkot bukan pohon kafir atau makhluk yang membangkang kepada Allah. Yang kafir hanyalah umat Yahudi yang ingkar kepada Allah. Garkot adalah makhluk Allah yang tunduk kepada kehendaknya. Yang kedua, hadis pohon garkot masuk kurikulum sekolah di Israel. Pohon garkot sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya kalangan nasionalis ortodoks. Mereka memasukkan hadis-hadis Nabi tentang garkot ke dalam kurikulum SMA mereka, yang kemudian diinterpretasikan oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadis Nabi yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi. Kata Annie Mary Oliver dan Paul F. Steinberg, 2 penulis buku The Road of the Martyr Square, A Journey into the World of the Socialist Bomber, yang melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel untuk menelusuri pohon garkot. Ketika berada di Israel, mereka menanyakan pohon garkot itu kepada orang Yahudi Israel. Saat ditanyai, orang Yahudi itu tersenyum sambil menatap serius, seperti terbongkarnya sebuah rahasia. "Kami diberitahu untuk kesana dan kesini untuk menemukan pohon tersebut," tutur Annie Mary Oliver. Yang ketiga, Israel sedang menggalakkan penanaman pohon garkot. Pemerintah Israel kini menggalakkan penanaman pohon garkot karena diyakini menjadi pelindung mereka di akhir zaman. Sebagaimana pesan nubuah Nabi ini sudah mulai ditanam di hutan Yerusalem. Ada 5 lokasi utama seperti Gunung Hermon yang telah ditanami garkot sekitar 900 pohon. Bahkan 5 juta pohon garkot akan ditanam pada tahun 2030. Setiap pohon garkot diperkirakan bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Yang keempat, garkot pernah tumbuh di areal pakuburan Baqi Madinah. Al-Baqi dahulunya adalah tanah yang ditumbuhi pohon-pohon garkot, Lysium sawi,
Ibnu Al-Atsir menerangkan tentang Gorkot, yaitu sejenis pohon idhah, pohon besar dan pohon berduri. Bentuk tunggalnya Gorkoda. Tempat pemakaman di Madinah dijuluki juga Baqi Al-Gorkot karena dahulu di tempat itu terdapat pohon ini yang kemudian ditebang. Al-Asyamai menyatakan bahwa pohon Gorkot itu ditebang pada saat Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut pada 2 Hijriah atau 624 Masehi. Yang kelima, ciri pohon Gorkot memiliki tekstur keras dan berduri. Pohon Gorkot memiliki beberapa ciri dengan tekstur keras dan berduri. Beracun, akar pohon Gorkot mengeluarkan bulu zaghab dan duri. Imam An-Nawawi pernah berkata, Gorkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis atau Palestina. Abu Hanifah Ad-Din-Nawari berkata, Gorkot sejenis pohon berduri dari spesies terung-terungan. Buahnya bulat seperti batu akik telah menjadi besar. Dalam kitab Al-Mujam, Al-Wasit disebutkan, Gorkot adalah pohon yang tingginya antara 1-3 meter, tergolong spesies terung-terungan, batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon ausaj dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya yang berleher panjang lagi berbau harum, berwarna putih kehijauan. Buahnya berbentuk kerucut, dapat dimakan. Pohon ini mirip pohon cemara, tetapi tidak tinggi. Pohon Gorkot adalah pohon yang mempunyai umur yang cukup panjang. Sobat Rizki rahimakumullah, jikalau pohon Gorkot adalah sebagian tempat berlindung kaum Yahudi, namun berbanding terbalik dengan kisah lain, yakni kisah tentang batu dan bebatuan yang akan berbicara pada hari kiamat dan tak sudi jadi persembunyian Yahudi. Batu dan bebatuan menjadi salah satu tempat persembunyian Yahudi. Dalam pandangan Islam, batu-batuan juga memiliki sifat makhluk Allah Ta'ala yang bisa tunduk kepadanya. Bahkan, batu-batuan tersebut bisa berbicara dan akan memberikan kesaksian pada hari kiamat nanti. Salah satu hadis yang menyebutkan hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuh, kecuali pohon Gorkot.' Yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa batu-batuan akan menjadi saksi persembunyian Yahudi pada akhir zaman. Batu-batuan akan membantu umat muslim untuk menemukan dan membunuh Yahudi yang berlindung di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa batu-batuan memiliki kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kebencian kepada musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarahnya, kaum muslimin juga pernah memerangi orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW, mengalahkan mereka dan melenyapkan, mengusir mereka dari daratan Jazirah Arab. Sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, "Sungguh, aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang muslim." Hadis riwayat Muslim. Namun peperangan ini bukanlah perang yang menjadi tanda datangnya kiamat yang diterangkan dalam berbagai hadis sahih, karena Nabi SAW telah menjelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka ketika Dajjal keluar dan Nabi Isa turun. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.